Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal. Tidak ada pijakan dalilnya. Itu cuma karang-karangan cocok logi manusia-manusia intoleran saja. Kalau Anda meminta ayat dari Al-Quran dan hadis doang, tolong tunjukkan kepada saya dalil di dalam Al-Quran maupun hadis yang bilang bahwasannya main HP itu halal. Lagi-lagi Abu Janda, jujur sebenarnya di setiap kali dia bikin video, kan sering banget dia bikin video, saya itu gak mau nanggepin karena saya gak mau meramaikan sesuatu yang gak rame. Dan saya merasa insya Allah masyarakat semua paham dan cerdas untuk memahami betapa besar fitnah yang disampaikan oleh orang-orang semacam ini. Tetapi ketika saya baca comment sectionnya, ternyata banyak banget orang-orang yang terhasut ke dalam perangkap yang disebarkan oleh orang ini. Kalau Anda meminta ayat dari Al-Quran dan hadis doang, tolong tunjukkan kepada saya dalil di dalam Al-Quran maupun hadis yang bilang bahwasannya main HP itu halal. Tolong tunjukkan ke saya. Ini logika anak-anak. Gak mungkin ada Anda walaupun sujud 1000 tahun terus tiba-tiba muncul ayat di dalam Al-Quran dan hadis yang bilang bahwasannya main Facebook secara nas ya, secara nas main Facebook, main HP itu halal. Gak kira nemu. Gak kira. Sebab kita ini punya pijakan di luar daripada Al-Quran dan Sunnah. Ada ijma', ada qiyas yang sifatnya ijtihadi, yang semua sifat-sifatnya ini tentu melalui istidlal dalam Al-Quran dan Sunnah, memperhatikan maqasidus syariah. Aduh, saya kalau keluaran bahasa-bahasa kayak gini, kasihan saya sama Abu Janda yang logikanya kayak anak kecil. Gak mungkin paham dia hal kayak gini. Saya sendiri tidak pernah menafikan kalam ulama lain yang bilang bahwasanya mengucapkan Natal itu diperkenankan dengan kaidah-kaidah tertentu. Saya sangat menghargai pendapat itu. Tetapi bedanya mereka sama Abu Janda itu jauh banget. Para ulama-ulama menggunakan istidlal yang bertumpu pada kaidah-kaidah. Sedangkan orang ini apa tumpuannya? Ya kali dia mau menentukan satu hukum, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Sunnah. Ya kalau Anda cuma mengucap itu, HP haram buat kamu, HP haram. Sebab gak ada dalil yang memperbolehkannya. Dalil secara nas, ya, dalil secara nas. Lagi pula, kalau semisal ada seseorang yang memilih untuk tidak mengucapkannya, itu lantas tidak membuat dia intoleran. Kagak, enggak. Justru ketika kami dipaksa untuk mengucapkannya, disitulah letak intoleransinya. Saya bisa berkawan dengan kawan-kawan non-muslim saya. Bahkan kemarin saya bikin video, teman-teman bisa lihat sendiri. Saya memilih untuk tidak mengucapkan, tetapi kami bisa tetap berkawan. Gak ada hubungannya bro, gak ada hubungannya, serius. Saya sering banget jalan-jalan kemana-mana, ke mall, belanja-belanja sama orang-orang yang justru berbeda agama sama saya. Tapi gak ada problem, gak ada problem. Bahkan mereka tahu bahwasanya saya bikin konten-konten dakwah. Iya. Dan saya gak pernah memaksa mereka untuk mengikuti apa yang saya yakini, gak pernah. Kalau hubungannya duniawi, ayo saya ikut. Tapi kalau hubungannya sudah berhubungan dengan ranah akidah, saya gak mau. Saya menghargai setiap perbedaan, entah perbedaan di dalam agama maupun di luar agama. Tapi tentu dengan landasan dalil yang kuat, dengan landasan sudut hukum yang tepat. Kalah telak, sayembara 50 juta Abu Janda dibalas netizen dengan tunjukkan dalil larangan ucapan selamat Natal. Pemadi Arya atau dikenal dengan Abu Janda kembali memancing kontroversi antar umat beragama. Ia menggelar sayembara berhadiah 50 juta rupiah. Namun Allah Maha Adil. Cuma berselang beberapa jam usai Abu Janda menggelar sayembara tentang yang bisa menunjukkan dalil tidak boleh mengucapkan selamat Natal, maka dapat 50 juta. Netizen mengalahkan telak dengan menuliskan dalil yang ada. Pada kolom komentar unggahan Abu Janda, netizen bernama @farezara berhasil membuktikan dalil perihal larangan mengucapkan Natal ataupun menghadiri acara keagamaan dari orang lain. Di bawah ini pembuktian @farezara soal dalil larangan mengucapkan selamat Natal dari umat Islam ke umat non-muslim. 1. Hamba-hamba Allah yang maha belas kasih sayang, yaitu orang yang tak mau menghadiri atau menyaksikan upacara agama kaum musyrik az-zur. Jika mereka melewati tempat yang sedang digunakan untuk upacara agama oleh kaum musyrik, mereka segera berlalu dengan sikap baik. Quran Surat Al-Furqan ayat 72. Makna kata az-zur dalam ayat di atas adalah hari raya orang-orang musyrik, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama tafsir seperti Mujahid, Rabi' bin Anas, Ikrimah, Qadi Abu Ya'la, dan Ad-Daha. 2. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yakni setibanya di Madinah, orang-orang Madinah kala itu memiliki 2 hari yang mereka bersenang-senang merayakan 2 hari tersebut.
Lantas Nabi bertanya, "Dia hari apa ini?" "Kami bersenang-senang pada 2 hari ini semasa jahiliyah dulu ya Rasulullah," jawab para sahabat. "Sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari yang lebih baik dari 2 hari tersebut, yaitu Hari Raya Idul Adha dan Idul Fitri." Keseluruhan terdapat ada 6 dalil yang ditunjukkan oleh Ed Farazazra di kolom komentar unggahan Permadi Arya atau Abu Janda. Dari semua dalil yang di netizen buktikan, ternyata tidak membuat Abu Janda memberikan hadiah uang tunai sebesar 50 juta rupiah yang ia janjikan sebelumnya. Justru, Abu Janda membalas singkat komentar Ed Farazazra. Ed Farazazra, cocok logi tolol, cetul Abu Janda, yang diakhiri emoticon jari tengah. Dari sini, terlihat bahwa Abu Janda tidak benar-benar mengadakan sayembara, namun hanya memancing kerukunan antar umat beragama. Sebelumnya diketahui, Abu Janda menggelar sayembara berhadiah 50 juta rupiah dengan syarat harus menunjukkan dalil perihal larangan mengucapkan selamat Natal. Sayembara itu diumumkan langsung oleh Permadi Arya atau Abu Janda di unggahan Instagramnya @permadiaktivis2. "Alhamdulillah, saya punya uang 50 juta. Saya berikan ke siapapun yang bisa tunjukkan ke saya 1 ayat atau 1 hadis yang berbunyi larangan ucapan selamat Natal. Saya tunggu ya, karena saya yakin tidak ada," terang Permadi sambil memegang tumpukan uang di kedua tangannya. Selama ini, bahkan setiap tahun menjelang perayaan Natal, Permadi Arya mengaku sedih karena banyak mendapat silang soal ucapan selamat Natal di publik. Di kitab Al-Quran, tidak ada ayat yang melarang ucapkan selamat Natal. Itu hanya karangan, cocok logi dari orang-orang intoleran saja, cetus Permadi, sang pegiat media sosial ini. Demikian dilansir dari Fajar News. Terlepas dari polemik adanya tentang ucapan kepada yang berbeda agama, kita tetap harus saling menghormati dan menjaga toleransi antar umat beragama. Tidak mengucapkan bukan berarti tidak toleransi. Toh begitu banyak bukti muslim dengan toleransi tinggi. Bahkan baru-baru ini, di sosial media TikTok ditayangkan, ada satu muslim yang menyelamatkan umat agama lain yang sedang beribadah, yang kemudian umat muslim menemukan ada bom dan membawa bom tersebut keluar tempat ibadah, hingga dirinya yang tewas akibat ledakan tersebut. Itu adalah salah satu bentuk toleransi untuk saling menjaga, seperti dalam surat Al-Furqan ayat 72 tersebut di atas, bahwa mereka segera berlalu dengan sikap baik. Wallahu a'lam.